kita membahas tentang sisi lain dari dimensi lain lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gue Channel Ngobario. Kita bersama dua orang luar biasa ini, yang satu Bang Ade dan yang satu Kick Out Channel. Oke, ini legend ya kalau gue bilang. Parah lu. Artinya dia punya segmen acara namanya Batas Alam. Batas Alam. Batas Alam yang ini Bang Ade salah satu host tetap. Host tetap di Kick Out Manajemen. Narasumber. Host dan narasumber. Nah, udah oke, Bang Deddy, gue langsung mau nanya nih ya kepada lo ya. Kok lo pengen Batas Alam? Kenapa? Karena pertama Kick Out itu channel tentang sejarah Nusantara, dan lo tahu kan sejarah Nusantara itu nggak akan bisa lepas dari hal-hal klinik. Semua sejarah di Nusantara pasti berbatasan bersinggungan dengan misteri, ya kan? Kayak misalnya nih, untuk sekarang ini ya orang-orang masih lebih percaya kalau misalnya Candi Prambanan itu dibangun sama Bandung Bondowoso dan Roy Jonggrang daripada dibangun sama Rakai Pikatan. Kalau bayangin kayak begitu kan. Nah, itu kan juga salah satu legend dan misteri kan. Mereka semuanya percaya kalau misalnya yang namanya Wali Songo itu punya kelebihan masing-masing, punya daya sakti mandraguna yang nggak terkalahkan, daripada dibilang Wali Songo itu sebenarnya adalah Dewan Pertimbangan Agungnya Raja pada waktu itu. Itu kan modelnya kan ya nyerempet misteri. Makanya gue bikin namanya channel satu lagi itu Batas Alam. Kita membahas tentang sisi lain dari dimensi lain lah gitu loh. Nah, itulah dimana gue butuh kayak Adek buat jadi narasumber sekaligus host. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Bang Ade kan sebagai narasumber dan host. Iya. Berarti kan itu merunut pada warisan budaya masa lalu ya? Iya, pasti. Oh gitu. Pasti. Nah, ada nggak bersinggungan dengan apa namanya dimensi? Oh iya. Dimensi ya? Iya. Kita ngomongin dimensi lain ya? Ya. Jadi kalau persinggungan dengan dimensi lain itu udah pasti ada. Karena memang dari leluhur kita dari bangsa Nusantara, Jawa khususnya, itu sangat percaya dengan hal mistis dan dimensi lain itu. Karena memang kehidupan manusia zaman dulu dan zaman sekarang itu tidak dapat dipisahkan antara kehidupan dimensi kita dengan dimensi bangsa gaib. Oh gitu. Berarti sebenarnya ada ya. Nah ini gua ada orang salah satu yang logis sih. Ya. Gua orangnya logis banget. Gua nggak percaya begitu-gitu ya. Jujur aja nih Bang Dik, maaf ya. Oke. Artinya gua apa yang gua lihat, apa yang gua rasakan adalah kehidupan gua saat ini. Iya. Nah, gua nggak bisa percaya adanya ini, tapi gua hanya mengetahui. Betul. Melalui buku. Nah, apakah itu wajib dipelajarin atau wajib diketahui atau diyakini? Kalau diketahui wajib, tapi kalau untuk diyakini masing-masing aja. Untuk diyakini, untuk kita imani segala macam itu terserah persepsi kita masing-masing. Iya. Nah, satu lagi pasti lu nggak serem bikin acara Batas Alam? Serem dan nggak serem itu tergantung persepsi sebenarnya, kan? Kalau misalnya lo baru ketemu kuntilanak pertama kali, lo pasti serem. Jangan kuntilanak deh, ketika lo kuliah, lo ketemu dosen killer pertama kali, lo serem nggak? Iya, serem dong. Iya. Tapi kalau hal itu lo lakonin berkali-kali, lo ketemu dia lagi, lo tugas sama dia lagi, lo ke rumah dia lagi, lama-lama lo jadi serem nggak? Terbiasa dong. Biasa sih. Asal bisa karena biasa. Tapi kan beda, ini dosen makhluk beneran. Ini kan makhluk. Satu hal nih, Iya. nanti mungkin Ki Ade bisa lebih menjelaskan. Maksudnya nggak ada hubungannya antara itu makhluk bisa mencelakakan kita atau tidak, kecuali dari alam pikir kita sendiri. Sebenarnya dimensi kita sama dimensi mereka udah beda. Beda ya. Frekuensi yang bisa ketemu itu adalah cuma kita bisa melihat mereka. Iya. Makanya dalam salah satu channel Kick Out ada pernah Ki Ade pernah ngomong seperti ini kalau nggak salah. Jangan pernah mengambil penolong dari mereka. Karena mereka sebenarnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa nolong kita ya. Betul. Sebetulnya itu ya. Iya. Nah mungkin kalau misalnya lebih jelasnya kayak Adek ya misalnya. Nah, statement yang tadi nggak boleh mengambil penolong salah satu dari mereka. Mereka nggak bisa nolong kita. Betul. Itu gimana maksudnya? Ya karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi kita itu jangan mau diperalat oleh makhluk yang kita sebut bangsa jin. Kita jangan mau diperalat sama mereka karena mereka nggak bisa apa-apa.
sebetulnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bikin kita kaya, nggak bisa kita bikin kita bahaya, itu nggak ada. Oh, gitu. Yang membuat kita bikin bahaya dan kita bisa kaya itu ya karena kita sendiri. Oh iya, Gitu. kerja keras kita. Betul. Keteledoran kita karena bahaya. Betul. Ya. Oh gitu ya. Berarti nggak ada hubungannya nih. Nggak ada hubungannya. Oh iya, bener. Nabi Sulaiman dulu memerintahkan jin kan? Iya. Iya. Betul kan? Nah, Berarti manusia lebih tinggi. nah berarti lu sebenarnya bukan nggak percaya nih kalau misal lu Iya, yakin tentang cerita Nabi Sulaiman itu kan udah goib. Iya, itu gue ya sebenarnya. Iya dong. Iya, iya, Berarti bener. bukan logis 100%. mengetahui karena sejarah. oke. Ya, gue baca gitu loh. Iya, Tapi iya, gue iya. nggak pernah bersinggungan dengan hal. Tapi gue pernah punya pengalaman satu di Pondok Bambu yang gue pernah cerita sama lo. Gue dengar suara kuntilanak. Iya. Itu jauh banget suaranya. Katanya kalau jauh itu dekat. Itu kenapa? Apakah dimensi dia lagi masuk ke alam gue atau gimana tuh bang? Karena memang frekuensi ya. Jadi Frekuensi. saat manusia mengalami rasa takut, terutama rasa takut. Begitu Rasa kita takut. mengalami rasa takut karena kesendirian kita, itu frekuensi atau energi di manusia itu sangat rendah. Begitu energi manusia itu sangat rendah dan frekuensi kita sangat sensitif saat itu. Jadi frekuensi si makhluk gaib Iya. itu dia merasa besar dan dia bisa memasuki dimensi kita. Bener, gue lagi Kita sendiri. takut. Sendiri lagi itu sendiri gelap, ya kan mau maghrib mau kunci kedengeran. Berarti frekuensi masuk dong. Iya, Iya, karena iya. sebelumnya kita ngerasa takut kayak gini aja. Misalnya Mas Gue Channel jalan ke hutan dan sangat ketakutan saat Ketakutan, itu. Muncul. Di saat itu kan muncul, Pasti akan muncul. pasti akan muncul. Karena auranya kalah. Iya, jika Mas Gue Channel jalan sendirian, tarik napas dalam-dalam dan tahan di perut, genggamkan tangan dan merasa berani, itu nggak ada satupun Nggak ada makhluk satupun. yang berani mendekat karena di saat itu energi kita sudah Besar. besar. Oh, berarti Mereka akan nyingkir. Berarti kalau sebenarnya ini di badan kita kelihatan ya, energi Iya. itu kelihatan ya, warna kuning biru itu ya, aura ya. Ya kayak misalnya gini lah, generator listrik ya. Generator itu benda mati loh. Benda mati. Ya kan, lo dikasih bensin, lo kasih bensin, ada gear-gearnya semuanya. Ah. Ketika itu nyala itu bisa membangkitkan daya. Daya, Karena itulah kita kayak begitu. Oh, saat itulah kita bisa seperti generator seperti itu. Iya, energi. Energi ya. Yang terpancar kan pasti energi. Iya, iya. Nah, dan ini channel lo kan bawa Ki Ade. Iya. Udah kemana aja itu yang paling jauh? Kemana-mana, ke Bali kemarin terakhir. Bali ya? Kemarin kita sempet ada yang paling seru itu yang di rumah itu ya Ki ya. Iya. Yang itu oh, itu. iya itu benar-benar kita ngerasain gimana beratnya napas, banyaknya makhluk di dalam. Itu tapi mungkin adik lebih seru sih karena dia kan pelaku spiritualnya kan. Kalau gue kan paling cuma bisa ngerasain ada ini berat panas. Gue juga tahu bisa gitu maksudnya. Ada ini cuma yang lebih bisa berkomunikasi pasti ya ada. Nah, Bang Ade sendiri yang gini, kan kalau untuk melakukan itu, apakah harus izin dulu? Nama tempat itulah. Kalau saya izin pasti karena kita saling menghargai kan. Saling menghargai, Saya ya? izin kalau saya ingin melakukan sesuatu yang tidak membahayakan untuk mereka. Yang jelas saya tidak menantang dan saya tidak membahayakan untuk mereka. Jadi saya minta izin. Minta izinnya diizinkan atau tidak diizinkan oleh mereka tetap saya lakukan. Tapi dengan niatan kita tidak melakukan hal-hal negatif gitu. Nah, kan tadi Bang Ade bilang katanya membahayakan mereka. Sebenarnya manusia ini membahayakan atau mereka yang membahayakan? Kita membahayakan mereka. Oh, justru itu? Iya. Oh, gitu ya, Bro ya? Iya. Kita bagi mereka kita ancaman, bagi kita mereka Bagi mereka kita ancaman. Ya, ancaman dalam hal apa nih, Bang? Seperti tadi Mas Teguh cerita waktu off the record, jadi off record, jadi waktu ada orang pipis sembarangan terus kesurupan gitu kan. Itu kan air seni itu kan panas. Jadi begitu kena anak jinnya kecil, itu mereka bisa mati. Oh, gitu. Itu ancaman buat mereka. Gitu. Hal sepele seperti itu. Oh, jadi kita sebenarnya membahayakan mereka. Betul. Sebenarnya ya, dalam hal ini. Oke. Jadi pengalaman paling serem apa sih sama Ki Ade nih khususnya nih sama Bang Ade? Pengalaman Ya, lo diserang lah, kamera mati, kemarin kita sempat ada liputan di Gunung Kidul, Bogor ya, Gunung Pancar. di Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Gunung Salak. Nah itu juga saya cuma bisa merasakan, tapi pengalamannya Ki Adik mungkin lebih itu karena dia bilang itu adalah pintu gerbang itu ya. Iya. Itu pintu gerbang sebenarnya dari sebuah kerajaan jin yang bermuaranya kemana tuh? Gunung Salak. Gunung Salak. Istananya dari Gunung Salak ya. berarti Jadi sebenarnya yang namanya gunung itu sebenarnya dalam mitologi Jawa kalau gue lihat dari sejarah ya
gunung itu dalam mitologi Jawa itu sebagai apa ya, kayak misalnya hal yang disakralkan. Kalau misalnya di Jogja itu kan ada namanya garis imajiner antara laut kidul paling selatan, yang paling utaranya itu Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi itu pusatnya mistis, pusatnya apapun itu di situ. Nah, gunung di mitologi Nusantara pun seperti itu gitu loh. Jadi memang mereka perwujudan dari hal-hal yang mistis. Kenapa pewayangan itu punya awal gambarnya gunungan. Iya. Nah, itu juga punya masalah sendiri. Tapi kalau dari sisi mistisnya mungkin ya Adek bisa lebih itu kalau untuk masalah gunung ya Ki ya. Iya. Jadi kalau misalnya gunung itu dalam mistis gimana Ki? Jadi kalau gunung itu adalah tempat komunitas terbesar. Jadi tempat ngumpulnya mereka. Iya, kedua dari laut. Iya, pertama laut, kedua gunung, ketiga langit. Jadi di atas juga ada komunitas mereka. Jadi pertama di laut. Gunung juga paling besar. Jadi serem juga ya. Wow. Kalau misalnya lu bisa melihat apa yang ada di dunia, sebenarnya dimensinya bukan cuma kita, Pak. Dimensinya banyak sebenarnya. Gitu loh. Kalau misalnya orang-orang indigo mungkin bisa melihat ya. Tapi kalau orang-orang awam mungkin melihatnya ya kita doang. Iya. Jadi kebanyakan orang-orang yang indigo, orang-orang yang bisa melihat dua arah sebenarnya kita ngerasa mereka bijaksana, tapi sebenarnya enggak, karena mereka bisa melihat yang lain. Iya. Itu aja. Nah gini, kan tadi bilang komunitas gunung, laut, dan langit ya kan tadi yang bilang. Apakah mereka punya dendam nggak sih sama kita? Maksudnya mereka kan punya kehidupan sendiri. Betul. Wah ini kok nebang pohon gua nih apa nih? Kadang-kadang suka marah kan mereka. Betul. Saat itulah mereka marah. Mereka marah dan jangan lupa mereka juga punya Tuhan. Kalau mereka Muslim, mereka akan berdoa sama Tuhannya. Ya Allah, ini manusia jahat banget nih. Akhirnya si manusia ini mungkin nanti kena apesnya gitu loh. Gara-gara dia melakukan hal yang kurang baik. Maksudnya kurang baik itu karena mengganggu. Karena mereka nggak bisa apa-apa. Iya sih. Mereka nggak bisa tiba-tiba nyekek. Ini paling masuk ke tubuh manusia, cuma kesurupan, ngamuk-ngamuk, udah selesai gitu. Tapi untuk melakukan hal yang sangat mudarat itu nggak bisa. Iya. Kan ada cerita nih katanya kalau misalnya itu ketempelan nih. Nah, itu bener gak sih? Dari hutan, dari... Ya kalau memang ketempelan pasti yang ditempelin itu yang satu manusia itu dalam keadaan kotor. Gitu. Pasti gitu ya. Dia memiliki energi kotor, ya kan? Mungkin juga sedikit jorok segala macam, jadi sering ketempelan. Tapi kalau kita sering bersih, kita sering wudhu, kita selalu positive thinking, yang utama ada positive thinking, itu negatif itu kan jauh. Udah. Kan jauh ya. Gila mantap nih, gua dapet banyak nih. Gunung, laut, dan langit. Nah, Dalam lo- mitologi Jawa dan mitologi Nusantara gunung ya itu ya. gunung yang paling tinggi ya, kumpulnya mereka bro. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya lo batas alam nih ya, batas alam kan suka ada, ya kita tahu lah kalau syuting itu kan suka ada yang di-cut. Ini lu bener-bener real dari Itu real benar. itu real, Itu nggak real. mengadakan Nggak kata. ada. Jadi ada suatu waktu kita di Bali ya, waktu itu Ki ya, waktu di Bali itu kita udah syuting adegan dan udah rekam adegan banyak, terus tiba-tiba itu adegannya hilang men. Kenapa bisa begitu Pak? Karena itu dia energinya mereka Energi. sangat kuat. Jadi Sangat mungkin, kuat. jadi pasukan mereka tuh nutup kayak dibikin gate gitu ditutup, jadi gelap aja blank. Tapi sebenarnya sih kalau gue bilang bukan itu Ki, bukan masalah kita ditutupin, masalahnya karena kita syuting di situ yang kepo banyak. Iya, yang kayak Banyak banget yang kepo di situ. Orang-orang makhluk seperti itu. Kalau misalnya kita bikin acara kayak gitu itu kan apalagi waktu di Bali kan kita ada dikasih menyan, dikasih apapun itu, pewangi dupa dan sebagainya, itu kan memang terkondisikan semuanya di situ. Berarti ada satu yang fail juga ya. Iya. Walaupun sebenarnya nggak lokat tuh ya. Iya, Nggak lo editing. Nggak, Nah, itu bukan proses edit, itu emang benar-benar hilang. Benar-benar hilang. Sayang banget. Padahal itu waktu itu pembahasan lagi lumayan, tapi hilang kurang ajar. Hilang ya. Tapi karena gue mau nyalahin mereka juga nggak salah, mereka juga nggak bukan maksud mereka untuk buat nutupin, tapi energinya emang kalah kuat. Terus yang dibahas di channel Bang, masalah Rogo Sukmo. Iya. Itu apa itu? Gua nggak paham. Nah ini Rogo spesialis, jadi kita Jadi spesialis. Rogo